Sekolah SDN Bangun Perhubungan, Bapak Ibu peserta diskusi, khusus untuk Bu Novi selaku calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, langsung saja saya di sini hanya mendampingi sebagai pendamping dari calon guru penggerak yang saat ini Bu Novi telah mendapatkan materi tentang visi dan prakarsa perubahan. Nah, kenapa ini didiskusikan untuk visi dan prakarsa perubahan? Tujuannya agar visi yang sudah dibuat oleh Bu Novi selaku calon guru penggerak ini bisa terwujud, bisa berjalan. Karena tanpa adanya dukungan, tanpa adanya kolaborasi dari Bapak Ibu guru dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, maka visi ini tidak akan terwujud. Selain itu, perlu adanya penyelarasan persamaan antara visi yang dibuat oleh CGP Bu Novi diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah agar bisa berjalan beriringan untuk mencapai harapan, mencapai tujuan dari visi tersebut. Untuk itu, mari kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terima kasih. Untuk perlu diketahui, visi sekolah maupun visi guru penggerak yang saat ini ditanamkan oleh Kemendikbud yaitu harus atau keharusan untuk mewujudkan suatu siswa, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, membuat kesenangan siswa, kebahagiaan siswa untuk belajar. Jadi visi itu harus terarah kepada siswa, bukan sekolah. Jadi tujuan kita siswa, guru hanya sebagai pengikut penuntunnya saja, bukan sekolahnya yang bercita-cita, tetapi kita mewujudkan siswa yang seperti apa harapannya, cita-cita sekolah, harapan Bapak Ibu guru semua, siswanya ketika masuk ke lembaga ini nanti keluar itu ingin seperti apa, menjadi apa, mendapatkan apa. Itu untuk rumusan dari sebuah visi sekolah. Untuk itu, karena keterkaitan dengan pembelajaran guru penggerak yang ditulis Bu Novi tentang visi, untuk selanjutnya sebenarnya saya serahkan ke Bu Novi. Silakan. Terima kasih Pak Dinus atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua hingga kita dapat berkumpul di sini di kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bangun Temenggungan, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Tinus Hermawan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bangun Temenggungan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung kegiatan pendampingan individu pada hari ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan program guru penggerak yang sedang saya jalani. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melaksanakan kegiatan diskusi yang nantinya juga akan menjadi refleksi terhadap visi sekolah kita pada saat ini. Jadi, melalui visi ini dapat tercermin apa cita-cita sekolah kita pada murid-murid kita di masa depan. Sebelum memulai diskusi, saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Muhammad Nadlir SS SPD
Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yunus selaku guru penggerak, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, Wakil Khusus pada Bu Novi, calon guru penggerak SDN Lingkungan. Sekali lagi saya merasa bangga meskipun saya baru di SDN Lingkungan. Kenapa? Karena saya lihat Bapak Ibu guru semangat sekali, termasuk juga calon guru penggerak ini dalam menyiapkan kegiatan-kegiatan, rangkaian kegiatan dari beberapa atau banyak kegiatan dari guru penggerak, termasuk pada hari ini yaitu penyampaian visi dan misi sekolah. Kemudian semoga saya hanya berharap saja dan berdoa semoga rangkaian kegiatan pada guru penggerak ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh Ibu Novi dan Ibu Yuyun, sehingga beliau berdua bisa berhasil menyelesaikan program guru penggerak ini. Untuk hari ini kita akan mengadakan diskusi tentang visi, misi sekolah dan guru penggerak. Mari kita ikuti, semoga ini nanti bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua, juga tambahan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Utamanya kita tujukan nanti adalah pada murid-murid kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mulai diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Sebelum kita mulai masuk ke dalam diskusi, saya akan menyampaikan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena profil pelajar Pancasila ini harus terdapat pada visi kita. Ya, visi kita itu harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, di mana visi kita nanti itu harus tertuju kepada profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke visi. Apa itu visi? Menurut Bandura, visi itu adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jadi kita tujukan visi ini untuk gambaran ke depan anak didik kita, cita-cita kita terhadap anak didik itu seperti apa. Nah, di situ visi kita nanti kita sampaikan. Kita akan menuju ke kalimat tumpang. Ini kita menuju ke visi, kita harus memahami dulu cita-cita kita itu bagaimana untuk anak-anak. Nah, nanti saya minta kepada Bapak Ibu Guru untuk menuliskan apa yang ada di kalimat tumpang di kertas, kemudian bisa ditempel. Ibu Erma bisa minta tahu ya? Yang pertama, yang sesuai pemimpinan. Nah, yang kita ketiga.
Bapak Ibu Guru, mohon dituliskan di kertas yang saya bagikan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Monggo, silakan. Bapak, saya. Jadi dituliskan di kertas yang sudah disediakan. Kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana ya ke depannya? Apabila sudah ditulis, bisa ditempelkan di sini. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ya, terima kasih bantuannya Ibu. Bisa yang dituliskan di sini. Kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana? Bapak bila sampun bisa ditempel, monggo di sini. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Silakan. Nanti kita baca satu persatu. Apa sih impian, harapan Bapak Ibu sekalian untuk murid-murid kita ke depannya? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang sehat, bahagia, berkarakter, dan berakhlak. Kemudian ada, kita memimpikan murid yang pandai, berprestasi, berakhlak mulia, sukses. Ada lagi, kita memimpikan murid yang berkarakter, ya, berkarakter. Kemudian ada satu lagi, berakhlak mulia. Nah, dari ini, impian-impian ini sudah ada yang menuju kepada profil belajar Pancasila. Untuk yang kedua, kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah, kita tuliskan kembali. Oh, ganti, ya. Silakan Bu Vira, mau kalimat apa? Monggo. Orangnya, Pak Ferry. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Menurut panjenengan semua, bahwa murid itu bagaimana? Sampun bisa ditempel. Olahraga sedikit ya Bapak Ibu ya, dari sini ke sana olahraga sedikit. Kenapa
Oh, ditempel pakai isolasi kalau tidak bisa. Biar langsing ya, setelah ini nanti bisa langsing. Bapak Ibu Guru SDN Bakung Temenggungan ini percaya bahwa murid adalah individu yang unik dan memiliki kemampuan dari kodrat yang berbeda. Kemudian ada yang percaya bahwa murid adalah generasi yang harus kita bimbing. Ini satu lagi, murid adalah pribadi yang unik. Murid adalah amanah individu yang berbeda-beda. Jadi menurut Bapak Ibu Guru ini, bahwa murid itu individu yang unik, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, generasi yang harus dibimbing, dan juga amanah. Kita lanjut, ya. Kalimat terumpang yang ketiga. Kita masih olahraga lagi, ya. Di sekolah kita mengutamakan. Jadi kalau di sekolah apa yang kita utamakan? Mohon bersabar, ya. Jalan-jalannya nanti sampai kalimat terumpang yang terakhir. Di sekolah kita mengutamakan kita baca terlebih dahulu ya jawaban dari Bapak Ibu Guru atas pertanyaan. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, kenyamanan belajar, pembelajaran berkarakter pada siswa, pendidikan karakter. Kemudian ada lagi yang terakhir, pendidikan yang baik dan berpihak pada siswa sehingga dapat mencetak pribadi siswa yang baik. Jadi ini semuanya diutamakan untuk siswa ya. Memang kita di sekolah itu yang utama adalah untuk siswa. Kalimat terumpang selanjutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa muridnya kita itu sadar bahwa mau warna apa Bu Fira? Monggo, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang menjadi kesadaran anak didik kita. Sabar nggih Bapak Ibu. Ini kita jalan-jalan dulu, bergerak dulu. Ini pembelajaran secara kinestetik ya. Jalan-jalan dulu nggih. Ini sudah ada yang menjawab, saya bacakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah
untuk belajar dan bermain. Kemudian mereka masa depan bangsa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekolah adalah tempat belajar. Ya, jadi sudah banyak anak didik kita yang sadar bahwa di sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Kemudian kita lanjut ke kalimat rumah selanjutnya. Sabar ya Bapak Ibu, tinggal 2. Mau warna apa Bu Mira? Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk ini sudah ada yang ditempel. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berkembang bersama menjadi lebih baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berbuat yang baik demi kemajuan siswa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling mendukung dan belajar bersama. Kemudian yakin untuk saling belajar dan berbagi untuk kemajuan pendidikan. Ya, jadi berkembang bersama, melakukan hal baik bersama untuk mendukung pembelajaran. Yang terakhir ya, ini sudah tidak ada olahraga lagi. Iya. Warna apa Bu Mira sudah habis ya. Kita kembali ke pink lagi. Kita dan warga sekolah dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini sudah yang terakhir deh, nanti tidak ada jalan-jalan lagi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya ditempel. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memberi pembelajaran pada siswa adalah tugas utama. Kemudian ada setiap anak bisa dibimbing untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik dapat mewujudkan kemajuan bersama. Kemudian yang terakhir ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari keenam kalimat
berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4/4. 7 ada 6 ya? Oh iya, 6 ya. Ini dapat kita ambil kesimpulannya bersama-sama ya. Kesimpulannya dari kalimat rupa bahwa kita itu memimpikan murid yang bagaimana ya? Ada yang sehat, bahagia, berprestasi. Kemudian bahwa murid itu individu yang unik, generasi yang dibimbing, amanah untuk kita. Kita mengutamakan apa di sekolah? Pendidikan yang berkarakter, pembelajaran yang berkarakter, pendidikan yang baik. Kemudian anak didik kita sadar bahwa ke sekolah itu mereka untuk belajar, ya kan? Untuk mencari ilmu. Dan kita sebagai warga sekolah, kita itu yakin untuk bisa berkembang bersama, untuk belajar bersama, saling mendukung, dan kita bisa memberi pembelajaran pada siswa sebagai tugas utama kita, bekerja sama, berkolaborasi. Jadi intinya apa yang kita lakukan di sekolah itu tujuan utamanya adalah untuk peserta didik. Jadi untuk siswa kedepannya bagaimana itu adalah tujuan kita. Mari kita perhatikan dulu visi sekolah kita. Visi dari SDN Bagong Temenggungan. Berprestasi, berbudi luhur, dan peduli lingkungan. Ini yang menjadi visi dari SD kita. Mari kita gali. Mari kita gali. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita pada murid? Nah, mohon dibantu menjawab Bapak Ferry Widianto. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita kepada murid? Saya pikir visi kita itu sudah sesuai, karena bagaimanapun kita sebagai guru di sini mengajar itu sesuai dengan visi sekolah. Artinya apa? Apa yang sudah kita lakukan itu tidak terlepas dari visi sekolah yang sudah disepakati bersama. Bisa kasih contoh salah satu visi dari sekolah, misalnya berbudi luhur. Kita juga mengatakan kepada siswa-siswa kita setiap hari kita mengajar kepada siswa kita dengan baik, mengajarkan akhlak yang baik. Itu salah satu contoh dari perwujudan visi sekolah. Kemudian prestasi, kita juga berusaha kepada siswa-siswa kita untuk mengikutkan lomba. Kemarin kita ada lomba LT, kita dapat juara. Itu merupakan salah satu contoh perwujudan dari visi. Kemudian terhadap peduli lingkungan, kita juga tidak berhentinya setiap hari menghimbau kepada siswa-siswa kita untuk selalu menjaga kebersihan di sekolahnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu yang salah satu tindakan kita sebagai warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Mungkin itu Prof. Terima kasih Pak Ferry, ya, terima kasih luar biasa sekali ya. Kita menuju ke selanjutnya, kita gali dulu. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah ini biasanya menambahkan, mengubah, itu adalah kewenangan Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak. Terima kasih. Menentukan visi misi sekolah itu adalah harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman pada waktu itu. Karena apa? Kondisi keadaan zaman itu berubah-ubah. Oleh karena itu visi misi sekolah itu bisa berubah tergantung keadaan zaman atau
kondisi keadaan zaman yang ada. Oleh karena itu, ke depan mungkin ini visi-visi sekolah kita bisa berlaku 5 tahun ke depan. Tapi setelah itu mungkin harus kita jabarkan lagi melalui tadi yang disampaikan oleh Bapak Linus, indikator-indikator yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu, sehingga visi dan misi sekolah kita itu akan sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah kita. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nadlif atas tanggapannya. Ya, jadi mungkin untuk saat ini masih kita sudah sesuai ya visi sekolah kita. Jadi tidak perlu ada perubahan, karena untuk perubahan visi memang harus ada tindak lanjut. Saya menyimpulkan bahwa visi sekolah itu dibuat harus tercermin apa cita-cita sekolah kita pada murid di masa depan. Visi juga harus berpihak pada murid dan mencakup karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi yang sesuai yang 6 dimensi tadi. Pada program Guru Penggerak ini saya juga memiliki visi sendiri. Visi saya, ini adalah visi saya sebagai guru penggerak. Jadi bukan visi sekolah, ini adalah visi saya pribadi sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, dan bersemangat dalam belajar. Nah, karena saya mempunyai visi untuk mewujudkannya, saya membuat sebuah prakarsa perubahan, memiliki prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan yang akan saya lakukan? Yaitu meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi kita. Jadi tadi saya punya visi saya sebagai guru penggerak, kemudian untuk menuju visi saya punya prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk mencapai visi itu biasanya kita melalui tahapan-tahapan. Ada beberapa tahapan, yaitu ada disebut bakja ya. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi dengan tahapan ini kita bisa mencapai visi ya. Bagaimana cara mencapai visinya itu? Dengan tindakan konkret ya. Jadi dengan tindakan konkret. Tindakan konkret itu yang bagaimana yang bisa mencapai visi kita? Yang pertama, ramah kepada anak. Itu karena visi kita kan juga harus berpihak kepada anak. Mengajar dengan menyenangkan ya. Tadi karena saya ada visinya prakarsa perubahannya dengan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini kita mengajar dengan menyenangkan. Kerjasama dengan wali murid. Kita bisa mengajarkan sikap yang sopan pada murid. Bekerja sama dengan seluruh keluarga sekolah dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini yang tindakan konkret kita untuk menuju visi yang kita capai. Nah, ini Bu Firam ya, mohon kita menggali lagi prakarsa perubahan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Jadi kolaborasi apa yang bisa kita lakukan? Ya, dengan orang tua, dengan guru, rekan sejawat, dengan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Monggo Bu Fira. Terima kasih untuk waktunya.
Kolaborasi ini terwujud jika guru, orang tua, dan kepala sekolah bekerja bersama. Misalkan terlihat saat terakhir kegiatan kita yaitu Maulid Nabi kemarin ya, itu guru ada ide, kita diskusikan bersama bagaimana konsep acaranya, lalu kita sampaikan kepada wali murid. Selain itu tidak hanya saat kegiatan besar seperti kegiatan Maulid Nabi, tapi juga kegiatan pembelajaran sehari-hari. Apabila ada kesulitan bisa konsultasikan dengan wali murid. Bisa, kalau sekarang lebih mudah ya, dengan WA bisa, atau barangkali kita bertemu langsung tatap muka. Karena kadang siswa itu lebih nyaman bercerita kepada gurunya. Lalu kita sebagai penengah, kita komunikasikan dengan orang tua sehingga mereka tidak merasa ada yang tertekan dengan ekspektasi orang tua. Itu kolaborasi di sini sangat diperlukan. Ini anak-anak juga. Saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Viro, luar biasa ya. Jadi menurut Bu Viro bahwa kolaborasi itu tidak hanya dilakukan untuk suatu kegiatan, tapi dalam pembelajaran sehari-hari tentang karakter anak, tentang kesulitan belajar anak bisa dikolaborasikan baik dengan guru lain, rekan sejawat, dengan orang tua, atau juga dengan kepala sekolah. Terima kasih Bu Viro. Nah, dari keseluruhan diskusi dapat kita simpulkan bahwa perumusan visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan dirumuskan berdasarkan cita-cita kita terhadap murid di masa depan, sehingga terwujudlah visi yang mampu memajukan generasi masa depan. Terima kasih. Dengan berakhirnya kesimpulan ini, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini tentang visi dan prakarsa perubahan. Terima kasih saya sampaikan, semoga apa yang kita cita-citakan untuk seluruh anak didik kita bisa tercapai. Saya kembalikan lagi ke Bapak pengajar praktik, Bapak Tinus Hermawan, dan saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu untuk visi yang sudah dirumuskan oleh Bu Novi selaku calon guru penggerak. Jadi intinya calon guru penggerak mempunyai visi, dan visi ini bisa terwujud jika sejalan dengan visi sekolah. Mungkin sedikit yang tadi yang disampaikan Bu Novi yang perlu kami beri penguatan, diluruskan. Visi itu bukan kewenangan kepala sekolah, itu yang perlu digarisbawahi. Tapi visi itu merupakan harapan cita-cita bersama warga sekolah. Jadi kepala sekolah tidak boleh sebenarnya langsung mengganti visi tanpa adanya persetujuan dari warga sekolah. Itu secara teorinya, secara keharusannya seperti itu. Makanya ketika review kurikulum, review visi itu harusnya didiskusikan bersama, seyogianya seperti itu. Untuk visi sekolah di Bangun Kementungan sebenarnya sudah bagus, cuma seperti yang disampaikan Pak Nadir tadi, perlu adanya indikator-indikator pencapaian. Peduli lingkungan, dari targetnya membuang sampah itu akan ditarget berapa tahun, berapa masa. Masuk 5 tahun peduli lingkungan targetnya hanya anak membiasakan buang sampah. Dan dari indikator pencapaian tahun ini membuang sampah, tahun berikutnya misalkan peduli terhadap tanaman, tumbuhan, berikutnya peduli terhadap kebersihan. Nah itu artinya indikator-indikator pencapaian per tahunnya. Jadi indikator bisa dicapai per tahun, visi bisa diubah ketika indikator itu bisa tercapai. Sama berbudi luhur. Kita bayangkan berbudi luhur itu yang seperti apa sih?
anaknya berkata sopan, anaknya berjabat tangan dengan benar, atau anaknya itu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, atau yang seperti apa. Jadi harus ada indikator-indikatornya di situ untuk visi. Jadi sekali lagi yang perlu saya garis bawahi, untuk visi bisa terwujud jika adanya kolaborasi dari semua warga sekolah, stakeholder, bahkan dari wali murid dan komite. Itu mungkin sedikit pengamatan dari saya. Yang saya harapkan sekali lagi adanya terus berkolaborasi dengan guru penggerak, utamanya di Kabupaten sudah guru penggerak, 2 calon guru penggerak, sudah 3. Ketika ini berkolaborasi bersama dan didukung bersama, insya Allah pencapaian tujuan pendidikan nasional akan terwujud, yaitu tentang kebahagiaan murid. Oke, tadi sedikit ingat Pak Ferry menyampaikan untuk prestasi seperti LT. Ini hanya perwakilan, gitu. Jadi jangan dibanggakan prestasi di sana, karena yang ikut LT itu 10 anak, sedangkan muridnya 200 anak. Yang 190 ini prestasi apa? Kalau dikatakan berprestasi kan di situ. Ya, kalau sekolah kayak misalnya Penambangan kemarin dapat juara 1, sekolah berprestasi, sekolahnya yang juara, muridnya di mana juaranya. Jadi di situ yang perlu diperhatikan, prestasi gimana, penguatannya di situ. Jadi berpihak pada murid, mewujudkan murid yang belajar menyenangkan, bahagia di sekolah, itu yang utama. Itu saja untuk diskusi saat ini Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.